Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Nih mental gue kena ini. Ya, jadi gue itu cuman orang yang suka ngulik. Jadi kalau misalnya ada yang berhasil atau nggak berhasil, ya mohon jangan dibully. Ini jam 3 pagi loh, jam 3 pagi masih ada aja orang yang ngebut di jalanan ya. Ada lagi. Oke. Oke, lanjut. Oke, jadi di konten kali ini gua mau kasih saran buat lu yang mau convert PS2 lu yang masih pakai kaset diubah ke hard disk gitulah. Lu bingung nih mau pakai internal atau eksternal gitu kan. Jadi gua kasih tahu pembandingnya menurut pengalaman gua ya. Jadi video kali ini pure pengalaman gua ya, yang gua alamin gitu kan. Tadi gua sempat riset sedikit, ya kurang lebih sama lah sama pengalaman gua. Nah, pembahasan kali ini gua mau jelasin lebih baik hard disk. Aduh, masih mending pakai hard disk internal atau pakai hard disk eksternal. Nah, jadi masing-masing ada kekurangan sama kelebihannya tersendiri nih. Jadi gua jelasin satu-satu ya. Kita mulai dari hard disk eksternal dulu kali ya. Nah, jadi hard disk eksternal ini kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu dia lebih fleksibel. Kenapa gue bilang lebih fleksibel? Soalnya buat pemasangannya itu nggak harus pasang chip metrik lah ya. Kenapa nggak harus pasang chip metrik? Soalnya masih ada MC boot. Nah, MC boot itu buat beberapa seri PS itu nggak perlu lagi pasang chip metrik. Jadi lu cukup install MC. Ini motor banyak banget yang lewat anjir. Jadi lu cukup install MC boot di memory card, terus lu pakai hard disk eksternal udah bisa jalan nih, udah bisa baca hard disk eksternal PS2 lu. Nah, sebenarnya kalau pakai MC boot lu nggak usah pakai hard disk eksternal, pakai flash disk atau micro SD aja udah cukup sih lur. Cuman ada cumannya nih. Jadi kekurangannya hard disk eksternal ini karena dia bacanya pakai kabel USB, biarpun udah type Y kayak gini lah, apa sih namanya ya, pokoknya yang Y kayak gini nih, itu tetap aja pasti akan ada masalah-masalah soal gamenya. Yang sebut gua masalah itu gamenya macet. Nggak semua macet sih, tapi sering banget macet. Terus terus cutscene-nya itu nggak bakalan lancar, patah-patah gitulah. Sama ada beberapa game kayak game open world gitu agak-agak ya kalau lu beruntung masih bisa kebaca, tapi kalau lu apes, tapi keseringannya apes. Kalau game open world yang gede kayak gitu tuh udah dipastiin nggak bakalan bisa jalan. Serius, sepengalaman gua kalau misalnya game-game open world kayak gitu yang gede lah, size-nya gede itu akan kesulitan dijalanin di PS2 lu kalau lu pakai hard disk eksternal. Kenapa? Karena anjir gua nanya gua jawab sendiri. Karena si PS2 itu mana ya contohnya ya, dulu. Nah, jadi si port PS2 itu kan ini ada port USB ya nih tuh. Nih, kelihatan gak sih? Ya pokoknya di sinilah. Kalau yang gede itu di belakang apa ya? Nah, port USB PS2 itu masih USB 1.1. Jadi itu USB generasi pertama ya. Nah, dia
baca filenya itu nggak bakal secepat USB yang seri-seri berikutnya gitulah. Sekarang USB udah seri berapa sih? Udah 3 atau 4 gitu kan. Yang warna biru itu kalau nggak salah yang 3 deh. Pokoknya gitulah. Jadi nggak bakalan secepat pakai hard disk internal. Nah, itu satu kekurangannya ya. Nah, buat kelebihannya, biayanya lebih murah. Ya, tadi gue udah sebutin dulu sih di awal. Ya pokoknya gitulah. Biayanya lebih murah. Terus lebih fleksibel, dia bisa dipakai di PS Slim atau PS Pad gitu kan. Cuman ya ada beberapa emang harus dibantuin pakai metrik gitu, nggak bisa langsung gitu. Kecuali kalau misalnya PS lu udah open gate kayak seri 7 kayak punya gue ini, dia nggak usah pasang chip metrik, langsung pakai MC boot, bisa langsung colokin hard disk dan main game. Nah, jadi gue rekap kekurangannya hard disk eksternal. Game nggak bakalan ada sedikit trouble, walaupun nggak semua, ada beberapa game yang trouble pasti. Terus cutscene-nya macet-macet. Terus ya gitulah, cuman 2 ya. Ya udah itu aja. Kelebihannya lebih murah, lebih fleksibel, udah gitu aja. Nah, sekarang kita bahas buat yang hard disk internal. Nah, hard disk internal ini kenapa bisa lebih lancar? Nah, dia sistem bacanya pakai network adapter ini. Nah, ini dia, jadi sistem PS2-nya itu baca hard disknya itu pakai network adapter, beda sama yang eksternal tadi. Yang eksternal tadi itu dia pakainya USB. Jadi otomatis ya seperti gue jelasin tadi, ya jadi agak lemot gitu bacanya. Jadi kalau misalnya pakai hard disk internal itu dia akan lebih lancar karena media bacanya pun pakai ini network adapter. Jadi bisa dipastikan lebih lancar. Cutscene lo nggak bakalan patah-patah, game juga bakalan lancar ya. Walaupun nggak semuanya hard disk internal bisa lancar sepenuhnya, pasti ya masih adalah trouble-trouble dikit, tapi seenggaknya lebih baik daripada pakai yang eksternal gitu. Kelebihannya lagi nggak ada sih, itu aja. Pokoknya kalau pakai hard disk internal itu lu lebih lancar aja main gamenya, minim problem lah. Nah, kekurangannya hard disk eksternal, biayanya lebih mahal lur. Terus nggak support ke yang PS Slim. Soalnya kan kalau PS Slim itu nggak ada tempat buat network adaptornya ya. Bahkan di PS Pad pun gue lupa seri berapa, kalau nggak salah seri 5 atau seri 3 ya nggak bisa pakai internal juga, soalnya nggak ada port buat NA-nya, buat network adaptornya gitu kan. Jadi kurang fleksibel lah kalau pakai hard disk internal itu, nggak semua jenis PS bisa pakai gitu kan. Nah, terus kenapa mahal? Karena dia harus pakai chip metrik. Nah, chip metrik itu lu harus bongkar PS, terus beli chip metriknya, lu solder sana sini. Nah, kalau lu bayar ke tukang PS itu bisa di atas cepet biayanya. Kalau misalkan MC boot pakai eksternal yang tadi, lu cukup pakai MC boot cukup. MC boot itu lu kalau beli online juga paling kisaran 35 ya sampai 40-50 lah. Jauh lah biayanya. Cuman ya gitu, problemnya banyak kalau eksternal gitu kan. Kalau metrik pakai eksternal bang bisa nggak? Harusnya sih masih bisa ya. Cuman gue belum nyobain sih. Setahu gue sih kalau misalnya lu pengen pakai hard disk eksternal, mau nggak mau lu harus ada tambahin MC boot sih. Jadi lu harus double sih. Iya, nggak bisa langsung kalau metrik itu setahu gue ya. Atau bisa, lu coba komen di bawah dah. Kalau misalnya lu tahu. Gue tuh seneng diskusi anjir, daripada lu salah-salahin gue, mending lu diskusi sama gue. Yaudah gitu aja sih. Jadi intinya kalau lu tanya ke gue sarannya gitu kan, bang lebih baik pakai hard disk internal atau eksternal buat PS2 gue saranin pakai hard disk internal, biarpun lebih mahal tapi lebih lancar. Jadi gitu ya. Kalau misal lu nanya ke gue pakai eksternal atau internal, gue saranin internal karena lebih lancar. Gitu aja sih. Oh ya, buat konten alur cerita film, kayaknya gue mau bikin channel baru lah.
Channel baru harus khusus buat alur cerita film biar aman aja gitu. Aduh, channel gue udah kena strike 1, satu kali lagi kena strike, hilang channel gue dari peradaban. Terus saranin dah di bawah gue bikin konten apaan ya, biar nggak kosong-kosong amat gitu channel ini. Ya kalau cerita horor sih aman sih, cuman kok peminatnya ya kurang gitu kan. Ya mungkin karena ceritanya aja sih kurang menarik gitu. Atau lo punya cerita-cerita bagus, bisa lo kirimin ke gua. Yaudah gitu aja lah, jangan lupa makan biar nggak lemes, jangan lupa napas biar nggak mati, dan jangan lupa ngopi biar nggak apa ya, biar nggak ngantuk. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. See you.